Inilah teman-teman, supermarket di pagi hari di Jepang. Keadaannya apa namanya? Udah nggak ada stok begitu banyak. Soalnya supermarket ini bukanya dari maksudnya 24 jam ya. 24 jam. 364 hari ya. Satu hari libur kayaknya cuman pada pergantian tahun aja kayaknya di sini. Selanjutnya operasi jalan terus memenuhi kebutuhan masyarakat di sini. Saya di sini rumah sangat dekat banget, sangat strategis lah untuk tinggal di sini. Soalnya keperluan apa saja, keperluan dapur, rumah tangga itu pasti ada di sini. Lumayan inilah, aksesnya bagus kan. Dekat stasiun lagi ya. Kalau jam segini ininya apa namanya? Daging-daging itu agak ada harganya agak dimurahin dikit, ada diskon gitu biasanya. Misalnya itu daging apa namanya? Daging yang sudah ada bumbunya seperti daging sapi itu harganya down lagi berapa persen itu biasanya. Itu kalau kita minat untuk beli ya untung lah kalau jam segini datang. Ini ada daging ayam. Kalau paha ayam di sini mahal nih bang. Paha ayam sekitar 70 ribuan kan, 70 ribuan per berapa 600 gram kan, itu 600 gram lumayan mahal ya, jauh dengan tahun-tahun sebelum tahun 2000 berapa itu, 2018, tahun 2018 harga daging di Jepang tuh masih rendah sekali, masih agak murah gitu lah. Sekarang udah pada up price semua karena harga-harga uh, di apa namanya, harga nilai tukar uang Jepang itu sudah lebih murah daripada yang dulu. Makanya apa namanya, barang juga sangat mahal. Oke teman-teman, setelah ini saya mau olahraga. Nah, saya cuman beli ini sayur sama apa namanya, protein buat olahraga ya sebenarnya. Ntar mau bikin apa namanya, masak di rumah, itu beli apa namanya, bawang putih sama bawang bombay ya, untuk bumbu. Di sini juga banyak sekali dijual bumbu. Oke teman-teman, begitu aja hari ini untuk di supermarketnya. Sampai jumpa ya, sebentar kita ketemu di gym. Ini dia teman-teman, suasana pagi hari jam 4 pagi di Tokyo ya. Tepatnya Tokyo, agak pinggiran dikit ya. Cuaca mendung sekali. Jam 4 pagi loh teman. Ntar lagi akan ada event di sini. Mungkin ada apa namanya, hiburan apa gitu loh. Nanti akan saya spill. Mungkin ini akan dilaksanakan 1 atau 2 minggu yang akan datang ya. Oke teman-teman, review udah sampai di sini. Oke teman-teman, saya sekarang udah sampai di tempat fitness center ya. Ini tempatnya ada di lantai 4 ya.
Ini adalah jam 4 pagi ya teman-teman. Ayo siapa yang senang olahraga jam 4 pagi? Cepat-cepat bangun ya. Sambil belanja. Ini saya setelah ini belanja dari supermarket. Di sini tempat gymnya itu pintunya itu apa namanya? Pintunya itu harus dibuka dengan QR code ya. Jadi teman-teman di sini ya, saya harus matikan video HP-nya dulu biar bisa pasang QR code-nya. Itu yang di dekat pintu warna merah itu. Oke teman-teman, sekarang saya sudah ada di dalam fitness center ya. Tak seorang pun ada yang olahraga hari ini. Kosong melompong ya. Hanya saya sendiri aja. Oke, latihan akan saya mulai teman-teman. Hari ini saya mau latihan kaki ya. Mesinnya di sini sangat sederhana, hanya sekedar untuk latihan kebugaran aja sebenarnya. Oke teman-teman, saya akan lanjut. Teman-teman, biasanya kalau saya latihan, saya minum ini ya. Japas yang kadar proteinnya 20 gram ya dalam minuman ini. Minuman ini kadar proteinnya 20 gram ya. Ini lumayan enak ya. Ini rasa cafe latte ya. Kadar lemaknya 0. Sangat bagus sekali untuk pertumbuhan otot kita kayaknya. Oke, kita akan lanjut ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum latihan saya sedikit mau pemanasan dulu ya, biar nggak cedera ototnya. Sebenarnya kalau latihan ini ya, latihan berat itu sebaiknya kita harus melemaskan otot dulu ya, biar tidak otot-otot yang kaku itu bisa lemas. Karena hari ini saya mau latihan kaki, kita pegang kaki seperti ini di bawah, biar otot-otot di sekitar paha ini merenggang gitu ya, nggak kaku ya. Biasanya itu sih kalau orang-orang duduk gitu ya, melemaskan otot-otot di matresnya ini. Tapi kalau aku, kalau udah duduk ya nggak mau bangun lagi biasanya. Kecapean, kayaknya mau tidur. Oke, gerakannya cuma gini aja biasanya. Lemaskan otot-otot pinggang. Lemaskan otot pinggang kayak gini. Pasti di hati teman-teman itu ya bertanya kenapa aku ini latihan pakai jeans itu ya, pakai jeans seperti orang mau lancong gitu. Ini teman-teman, kalau di sini bebas lah teman-teman, mau pakai pakaian apa aja, yang penting tidak mengganggu pemandangan pada orang lain gitu. Habis belanja pun bisa datang ke sini. Tidak, yang penting gak mengganggu orang lain. Menjaga kebersihan. Ya, habis pakai mesin harus dilap pakai ini pakai tisu. Kalau di sini
ada apa namanya, sanitizer dari tisu ini. Itu dia, sanitizernya dari tisu ya sebenarnya. Satu satu apa nama, satu box itu kalau udah selesai apa namanya, memakai alat harus dibersihkan pakai sanitizer. Oke teman-teman, saya lanjut. Oke teman-teman, di sini saya akan lanjut dengan latihan kaki ya. Yang mana latihan kaki ini saya akan latihan seperti yang ada di manualnya ya. Tinggal didorong gitu aja. Tapi kita harus menarik nafas dulu sebelum mendorong. Setelah mendorong itu nafasnya itu dibuang ya. Terus tarik lagi nafas. Oke, satu repetisi itu 15 kali ya, teman-teman kalau saya. Karena apa namanya? Otot kaki itulah otot yang paling besar yang ada di dalam tubuh kita itu. Tapi orang-orang kayaknya pada jarang ya latihan kaki walaupun senang ke gym ya. Termasuk saya juga ya. Padahal kalau latihan kaki itu sangatlah bagus ya. Karena kaki adalah alat penopang tubuh ya. Kalau alat penopangnya udah kendor ya, istilahkan bangunan gitulah, pasti tidaklah begitu kuat. Kalau ada linuh atau apa namanya, gempa bumi ya bisa suatu saat bisa roboh gitulah. Begitupun manusianya, saya kira harus mempunyai penopang yang bisa diandalkan ya. Paling tidak latih 1 minggu 3 kali lah maksimalnya. Paling tidak sekali itulah. Tapi kebanyakan saya kira jarang orang melatih otot kaki ya, walaupun suka ke gym ya. Paling bagian atasnya. Saya kira penting banget. Sebab saya sudah rasakan 1 tahun yang lalu, oke sambil latihan ya, 1 tahun yang lalu, saya kena cedera ini, apa namanya, cedera pada tulang belikat saya. Tulang belikat saya itu kayaknya setelah dipotorin togen, rongsen ya istilahnya, itu tulang mudanya itu retak kayaknya. Kayaknya terlalu banyak terlalu banyak sekali menggunakan tulang belikatnya untuk bergerak. Ya memang itulah, karena saya bekerjanya pakai tangan kiri kebanyakan ya, mengangkat barang ya agak berat-berat itu. Ya gitulah jadinya, cedera dalam pekerjaan modelnya. Ditambah lagi saya suka ini main nge-gym ini, tambah lagi ya. Tapi nggak apalah, sekarang udah membaik. Itu setelah di dalam setahun itu saya olahraganya stop itu, sama sekali nggak pernah olahraga. Terus yang terjadi apa ya? Yang terjadi adalah seluruh otot yang saya bangun sampai pada 1 tahun yang lalu itu, sebelum saya cedera itu, dalam jangka waktu
3 bulan udah ini. Otot sudah berubah menjadi lemak semua. Udah kendor ototnya. Terus yang terjadi setelah beberapa bulannya itu adalah eh, yang saya rasakan itu pada kaki ya. Otot kaki udah kendor semua. Oke, tadi sampai kaki udah kendor, rasanya udah kendor semua. Itu saya pikir-pikir, kenapa ya? Padahal saya itu kalau olahraga kaki jalan-jalan itu sering ya. Tapi kok bisa demikian ya? Setelah saya pikir ternyata dan lihat-lihat di internet, ternyata otot itu bisa berubah secara signifikan ya, cepat sekali perubahannya. Apalagi sangat dipengaruhi oleh apa yang kita konsumsi setiap hari. Terus terang saya ini sangat senang sekali makan makanan yang berlemak begitu loh. Karena tidak pernah olahraga, makanan-makanan yang berlemak, yang manis-manis, yaitu jadinya semua lemak jadi bertumpuk. Yang makanan yang kita konsumsi, yang saya konsumsi sangat berlebihan, itu semua ditampung sebagai lemak dalam tubuh. Sedangkan otot-otot saya itu sudah mulai mengecil ya. Terus yang menjadi saya kaget, yang membuat saya kaget adalah kaki saya pada saat naik tangga, padahal tangganya itu tidak begitu tinggi ya. Tangganya itu berada di tempat kerja ya sebenarnya. Cuman 10 tingkat kayaknya itu. Seperti tangga yang ada di rumah lah, tingginya nggak begitu tinggi sih. Itu udah baru mau naik, krepet itu kakinya. Itu terjadi di bagian apa namanya, betis ya, betis belakang itu. Terus naik ke bagian ini apa namanya, hamstring. Itu sampai saya nggak bisa bergerak gitu. Sampai saya itu apa namanya, seperti kan ada tempat untuk memanjat untuk orang tua itu kan, pakai apa namanya, pakai kayak bar itu apa namanya, tiang itulah untuk megang-megang, apa namanya, untuk dipegang biar nggak terpleset di apa namanya, di tangga-tangga perjalanan itu, tangga-tangga bangunan kan. Kalau di Jepang untuk diwajibkan kalau dalam suatu perusahaan itu ada tiang-tiang, sebab di Jepang itu banyak sekali pekerja-pekerja yang apa namanya, lansia ya, yang umuran 60 sampai 70 ya. Terutama di tempat kerja saya juga banyak sekali lansia ya. Karena tenaga kerja di Jepang itu yang muda-muda udah nggak mau bekerja lagi di seperti di pabrik ya. Kalau saya ini kerjanya di pabrik gitu. Jadi gitulah teman-teman, olahraga kaki sangatlah penting. Itu adalah modal dasar masa depan kita, tabungan hari tua. Maka dari itu, latihan otot kaki itu sangat penting. Pikirlah menabung otot kaki. Tapi kalau yang memang radanya apa namanya, kakinya ada gangguan, misalnya sakit, ya nggak usah dipaksakan lah. Kalau bisa, kalau masih mampu ya usahakanlah, bentuklah otot kaki. Saya sekarang punya ya cita-cita untuk menabung otot ya dari sekarang, terutama otot kaki. Oke teman-teman, lanjut ke mesin yang lain.
Oke teman-teman, di sini kita lanjut ke mesin. Ini adalah mesin adduction ya. Ini adalah mesin untuk mengencangkan otot dalam ya, dalam apa namanya, paha ya, paha dalam. Ini juga gerakannya 10 sampai 12 repetisi. Karena ini lumayan berat sekali. Biasanya kalau latihan ini, karena otot yang di sini ini jarang kita latih ya, biasanya karena kejarangan kita latih, jadinya beban yang walaupun sedikit itu rasanya berat banget ya. Rasanya sangat berat banget, makanya gerakan kita itu akan menjadi lebih cepat karena tidak tahan menahan lebih lama ya. Jadi kalau bisa beratnya agak dikurangi, repetisinya agak diperlahan, gerakannya diperlahan seperti ini. Semakin gerakannya itu diperlahan, itu semakin terasa itu otot yang kita yang akan kita mau bentuk ya. Oke, saya kira latihan ini cukup sampai sini aja. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya menonton video ini. Saya harap teman-teman yang suka tolong komen ya, komen di kolom komentar apabila ada dari teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara latihan kah, atau kalau di pasar mau belanja apakah gitu. Nanti kita akan spill kalau ada yang cocok ya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi. Oke teman-teman, biasanya saya setelah olahraga, saya langsung duduk di kursi massage ini. Gunanya untuk memulihkan rasa sakit yang telah terjadi pada punggung setelah latihan punggung ya. Ini sangat bermanfaat sekali karena kita sendiri tidak bisa memijat atau memasas punggung sendiri. Maka sangat diperlukan kursi massage ini untuk mempercepat pemulihan. Oke teman-teman, sekarang latihannya udah selesai ini, habis fitness ya. Saya mau turun ke lantai 1. Ini sudah pukul 5.50 ya. Kira-kira olahraganya 1 jaman berarti. Olahraganya sejam udah capek ya. Oke, kita udah berada di bawah teman-teman. Ternyata di luar itu udah datang ini apa namanya, tukang pungut apa namanya itu, sampah ya. Mereka rajin sekali bekerja dari jam 4 kayaknya dia bekerja. Begitulah teman-teman kehidupannya di sini. Kalau nggak kerja nggak makan. Di Indonesia juga sama aja. Oke teman-teman, sampai sini aja